moderasi beragama? Moderasi berasal dari kata moderate Inggris atau moderatio Latin yang berarti keseimbangan, pengendalian diri, tidak berlebihan, dan pertengahan. Sedangkan beragama artinya menjalankan ajaran atau keyakinan agama. Jadi, secara bahasa, moderasi beragama berarti bersikap tengah atau seimbang dalam menjalankan agama, tidak condong kepada sikap berlebihan atau ekstrem. Dan moderasi beragama secara istilah adalah cara memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan sikap adil, seimbang, tidak ekstrem, dan mampu menghargai perbedaan, sehingga menciptakan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi beragama menekankan tidak radikal atau berlebihan, mengutamakan toleransi dan menghormati hak orang lain, menjaga kerukunan dalam masyarakat yang majemuk, menjalankan agama dengan bijaksana sesuai konteks sosial dan budaya. Tujuan moderasi beragama mencegah ekstremisme dan sikap berlebihan dalam beragama, menjaga keharmonisan antar umat beragama, menciptakan kehidupan yang damai dan rukun, menumbuhkan sikap saling menghargai di tengah masyarakat yang beragam. Jadi, sebagai mahasiswa, kita perlu menerapkan moderasi beragama dengan bersikap seimbang, toleran, dan menghargai perbedaan dalam kehidupan kampus. Mahasiswa harus mampu memahami ajaran agama secara bijaksana, menjauhi sikap ekstrem, serta menjadi teladan dalam menjaga kerukunan dan persatuan. Dengan menerapkan moderasi beragama, mahasiswa dapat berperan sebagai generasi yang berpikir kritis, berakhlak baik, dan mampu menciptakan lingkungan kampus yang damai dan harmonis. Prinsip-prinsip moderasi. Pertama, anti kekerasan. Anti kekerasan adalah prinsip menolak segala bentuk kekerasan baik fisik, verbal, maupun simbolik dalam menyelesaikan masalah, menyampaikan pendapat, atau menjalankan ajaran agama. Dalam moderasi beragama, anti kekerasan menjadi sikap bahwa agama harus dibawa dengan kedamaian, bukan dengan paksaan atau ancaman. Bentuk-bentuk kekerasan yang ditolak. Pertama, kekerasan fisik, pemukulan, perusakan tempat ibadah, penyerangan, dan tindakan brutal lainnya. Kedua, kekerasan verbal, ucapan menghina, ujaran kebencian, caci maki, provokasi, fitnah, dan ancaman. Ketiga, kekerasan psikologis, mengintimidasi, menakut-nakuti, memaksa seseorang mengikuti ajaran tertentu. Keempat, kekerasan simbolik, menggunakan simbol agama atau identitas kelompok untuk menekan atau menghakimi orang lain. Jadi, mengapa anti-corporation penting dalam moderasi beragama? Karena semua agama mengajarkan kedamaian dan menolak tindakan yang menyakiti orang lain, untuk mencegah konflik sosial dan kerusuhan antar kelompok, agar perbedaan bisa diselesaikan dengan dialog, bukan emosi, membentuk masyarakat yang aman, harmonis, dan saling menghormati. 2. Toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap menghormati dan menerima perbedaan baik, perbedaan agama, suku, pendapat, budaya, maupun cara hidup tanpa memaksakan keyakinan atau pandangan kita kepada orang lain. Toleransi bukan berarti harus menyetujui semua hal, tetapi mampu hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan. Toleransi dalam beragama, yaitu: Pertama, menghormati keyakinan agama orang lain. Setiap orang punya hak untuk memilih dan menjalankan agama sesuai kepercayaan masing-masing. Kedua, tidak memaksakan kehendak. Tidak memaksa orang lain mengikuti ajaran atau praktik keagamaan kita. Ketiga, mau berdialog. Saat terjadi perbedaan pendapat, diselesaikan dengan dialog dan musyawarah, bukan emosi atau kekerasan. Keempat, menghindari kebencian dan diskriminasi, tidak merendahkan, membenci, atau mendiskriminasi kelompok lain hanya karena perbedaan. 3. Kearifan lokal. Menghargai kearifan lokal berarti menerima, menghormati, dan melestarikan budaya, adat istiadat, serta tradisi masyarakat setempat selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.
konteks moderasi beragama, sikap ini penting, yaitu 1. Agama dan budaya bisa berjalan berdampingan. Kedua, membantu dakwah lebih mudah diterima. Ketiga, menjaga persatuan dan kerukunan. Keempat, menolak sikap ekstrem yang anti budaya. Contoh kearifan lokal. Gotong royong. Sikap ramah dan sopan santun. Musyawarah dalam hal apapun. Tradisi, tolong menolong. Kesimpulan, menghargai kearifan lokal artinya menjunjung tinggi tradisi masyarakat yang membawa kebaikan, menjaga kedamaian, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Sikap inilah yang menjadi bagian penting dari moderasi beragama, agar kita tetap kuat dalam beragama dan tetap harmoni dalam bermasyarakat. Indonesia dikenal sebagai negara majemuk dengan kekayaan budaya dan agama yang beragam. Moderasi beragama menjadi kunci untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan. Moderasi beragama yaitu sikap dan tindakan yang selalu berusaha untuk mencari titik temu di tengah keragaman. Moderasi beragama memberikan pemahaman, menjalin kerjasama, dan menghormati perbedaan keyakinan serta tradisi. Dengan adanya moderasi beragama dapat mencegah konflik radikalisme atas nama agama, memperkuat toleransi, mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Hoaks dan ujaran kebencian yang tersebar di sosial media, kurangnya pemahaman terhadap agama dan budaya, stigma dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas merupakan bentuk tantangan yang dihadapi dalam moderasi beragama. Moderasi beragama tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mari jadikan moderasi beragama sebagai gaya hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Bersama-sama kita ciptakan Indonesia yang damai, harmonis, dan sejahtera. Jadi kesimpulannya adalah moderasi beragama adalah sikap beragama yang seimbang, tidak berlebihan, dan tidak menyimpang. Dengan cara menghargai perbedaan, menjaga toleransi, menjunjung nilai kemanusiaan, serta tetap berpegang pada ajaran agama masing-masing. Melalui moderasi, setiap pemeluk agama diajak untuk bersikap adil, terbuka, dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan, sehingga kehidupan sosial menjadi lebih harmonis. Tujuannya adalah menciptakan kehidupan yang rukun, damai, dan harmonis, baik antar pemeluk agama maupun sesama umat beragama di dalam satu komunitas.